Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala semua segala kebaikan menjadi sempurna. Apa yang kita lihat pada acara hari ini Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan-kebaikan. Acara yang kita lihat pada pertemuan kali ini tidaklah menjadi sempurna dan tidaklah menjadi kenikmatan kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam kita panjatkan selalu kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudara saya Akhina Malik yang barusan menikahi Nisa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Jujur, sebenarnya hari ini saya sangat berbahagia dan saya sangat senang karena apa yang telah kita lihat dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dan mempersatukan antara dua insan, yaitu Akhina Malik dan saudari kita Anissa. Dan kita juga berharap semoga apa yang kita rasakan dari kebahagiaan ini juga dirasakan oleh sahabat karib saya yang sekaligus juga sebagai ayahanda Akhina Danos dan ayahanda Anissa. Insya Allah beliau pun bahagia di alam sana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk seluruh yang memiliki putri, bahwasannya pada suatu hari nanti kita pasti akan menikahkan putri kita. Walaupun berat dirasa, seorang putri yang tumbuh besar di bawah kasih sayang dan cinta kita kemudian kita berikan kepada laki-laki yang mana kita tidak tahu apakah dia akan selalu berbahagia dengan laki-laki tersebut. Memang berat ketika seorang putri yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita berjuang untuk membesarkannya, kemudian kita berikan kepada seorang laki-laki yang tidak ikut membesarkannya. Tetapi itulah proses yang harus kita jalani, mau tidak mau. Sama halnya seperti kita para suami yang dulu mengambil putri orang untuk menjadi istri kita, begitu pula lah putri kita pun harus diambil oleh seorang laki-laki untuk menjadi istrinya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan nasihat khususnya kepada Akhina Malik dan untuk kita semua, bahwasannya apa yang telah kita lihat dari akad yang telah terjadi, ketahuilah saudaraku Akhina Malik, itu adalah awal dari perjuangan yang akan panjang nantinya. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal yang cukup. Dan kita semua memang harus memperjuangkan perjuangan yang panjang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kita semua akan berusaha untuk berjuang menjumpai Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Oleh karena itu, khususnya Akhina Malik dan seluruh saudara-saudara dan saudari-saudari jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah bekal yang cukup, bekal yang terbaik. Apa bekal tersebut?
bekal yang terbaik bukanlah rumah yang mewah. Bekal yang terbaik bukanlah harta yang melimpah. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Oleh karena itu ketika seorang laki-laki yang ingin menikahi putrinya datang kepada Imam Hasan Al-Basri, bertanya kepada siapa saya menikahi putri saya, maka kata Imam Hasan Al-Basri, la tuzawwij ibnataka illa taqi. Jangan kau nikahkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Itulah bekal yang paling sempurna, yaitu ketakwaan. Kenapa? Karena kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang bertakwa itu in ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam tadlimha. Kalau orang yang bertakwa itu, kalau dia betul-betul cinta kepada istrinya, dia akan muliakan istrinya. Kalau orang yang bertakwa itu ketika dia tidak cinta kepada istrinya, maka dia tidak akan mendolimi istrinya. Dan ana yakin Akhina Danos, saudara saya dan juga keluarga seluruhnya dari An-Nisa memilih antum, Akhina Malik, sebagai pasangan An-Nisa karena keluarga semua melihat antum, di dalam diri antum ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua untuk Akhina Malik, ketahuilah saudaraku Akhina Malik, bahwasannya An-Nisa yang sekarang sebagai istrimu, dia bukanlah wanita bidadari surga. Mulai sekarang dan seterusnya, engkau akan melihat segala kekurangan dan keburukan pada dirinya. Lalu bagaimana sikapmu? Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bergaullah, bermuamalah dengan baik dengan istri-istrimu. Dan kalau engkau menjumpai satu sifatnya yang kurang, yang tidak engkau sukai, yang engkau tidak senangi, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat-sifat yang lain yang kau cintai dan kau sukai. Oleh karena itu bersabarlah, jangan membenci istrinya dengan sifat yang dia lihat yang tidak dia sukai. Bisa jadi intakrahu syai'an radita minha akhar. Kalau engkau tidak ridho kepada satu sifat yang memang tidak kau sukai, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat-sifat yang lain yang kau sukai. Oleh karena itu bersabar, jangan membenci. Kalau kita melihat satu sifat yang tidak kita sukai, bukan berarti kita pukul, bukan berarti kita hina, bukan kita injak, tetapi kita sabar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat-sifat yang lain yang engkau senangi. Kemudian juga ketahuilah Akhina Malik, ketika engkau mengatakan qabiltu, itu artinya engkau menerima segala keburukan dan kekurangannya, bukan hanya kebaikan. Qabiltu berarti engkau siap mendapatkan apapun, baik kekurangan maupun keburukan, bukan hanya kebaikan. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk Akhina Malik, jadilah sebagai orang yang terbaik di dalam keluargamu. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya. Maka aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Kita mungkin punya teman di luar sana, kita mungkin punya santri di luar sana, bisa kita baik dengan teman kita, bisa kita baik dengan santri kita, tapi ketahuilah itu bukan barometer orang baik. Barometer orang baik adalah dia baik dengan keluarganya. Adapun nasihat ana untuk saudari kita An-Nisa, ketahuilah saudariku, hari ini walimu telah menyerahkan dirimu kepada suamimu, kepada seorang laki-laki. Bukan karena mereka benci dan tidak sayang kepadamu, tapi ketahuilah mereka menikahkanmu dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi suamimu karena agar engkau bahagia bersamanya, agar engkau bisa membangun rumah tangga impianmu bersamanya. Maka mulai hari ini dan seterusnya, ketahuilah orang yang pertama menjadi di dalam hidupmu adalah laki-laki ini, adalah suami ini. Maka perhatikanlah nasihat Nabi Muhammad SAW, dan ini untuk seluruh wanita, baik yang menikah pada hari ini ataupun yang memiliki suami. Kata Nabi SAW ketika menasihati seorang wanita, kata Rasulullah SAW, alaki zaujin, apakah engkau punya seorang suami? Kata wanita tersebut, na'am,
maka kaifa anti minhu, bagaimana engkau di hadapannya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata wanita ini, ma'aluhu illa ma'ajaztu minhu. Aku senantiasa meladeninya, senantiasa berbuat baik kepadanya, kecuali apa-apa yang memang aku tidak mampu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki au naruki. Perhatikanlah bagaimana sikapmu di hadapan dia, bagaimana perilakumu di hadapan dia, karena sesungguhnya dia suamimu adalah surgamu, bisa menjadi surgamu atau bisa menjadi nerakamu. Oleh karena itu, berbaiklah, berbuat baiklah, layanilah suami dengan hal yang bil ma'ruf. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala pula akan janjikan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat mar'atun khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min haitsi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasulullah, kalau seandainya seorang istri sudah menjaga sholat 5 waktunya, kemudian puasanya, kemudian menjaga harga kehormatan dan kemaluannya, kemudian mentaati suaminya, maka akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang kau mau. Tetapi realitanya banyak wanita yang menjadi penduduk neraka. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahliha, atau aktsara min ahlin nar. Kata Rasulullah, bersedekahlah karena aku banyak melihat dari para wanita yang menjadi penduduk neraka. Kenapa? Yaqurnal ashir, karena mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza law ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, faqalat inni ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kita melakukan kebaikan kepada mereka 1 tahun lamanya, kemudian dia melihat satu keburukan darimu, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Ini adalah tugas Akhina Malik dan tugas kita semua sebagai para suami untuk meluruskan selalu istri-istri kita. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan daripada nasihat untuk Akhina Malik dan untuk saudari kita An-Nisa. Dan kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu